Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Nah, hari ini kita akan mensimulasikan atau mempraktekkan bagaimana membuat sebuah nomor surat secara otomatis. Nah, di sini saya contoh saja CV Berjaya. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Oke, di sini ada tabel ya, teman-teman. Ada tabel yang sudah saya siapkan. Di sini ada kolom nomor surat, ada tanggal buat, tanggal kirim, perihal, kemudian tujuan, kemudian si pembuat surat itu sendiri. Nah, nanti yang kita buat otomatis adalah nomor surat ya, sesuai dengan judul. Kita akan membuat nomor surat otomatis di sini. Nah, jadi nomor surat ini akan muncul setelah tanggal buat, tanggal kirim, perihal, tujuan. Si pembuat surat ini sudah terisi semua, baru dia nomor suratnya akan muncul secara otomatis. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja, teman-teman. Oke, kita letakkan sel di sini ya, kursor di sini. Kita aktifkan sel pertama. Kita langsung buat fungsinya di sini sama dengan if, kemudian buka kurung, kemudian kita klik di sel pembuat surat di sini. Nah, seperti ini, berarti dia L6. Kemudian kita buat lebih besar ya daripada kosong. Nah, artinya tanda petik 2 kali ini adalah kosong ya, teman-teman. Ini maksudnya adalah apabila si pembuat surat ini masih kosong, ya, maka dia tidak akan di sini juga akan kosong gitu ya di nomor surat. Terus kemudian koma, kemudian tanda petik di sini kode CP Berjaya, ya, kode perusahaan itu misalnya saya buat aja 06 ya. 06 buat saya titik, kemudian tutup petik seperti ini. Kemudian dan kita akan gabungkan ke ini ya, akan gabungkan yang kita gabungkan beberapa karakter nanti ya, dan kemudian kita buat teks seperti ini teman-teman. Teks, kemudian buka kurung, kita klik row seperti ini, buka kurung, kemudian kita lihat nomor surat letaknya di mana ya, di G6 ya teman-teman. Nah, berarti di sini row-nya adalah G6, di mana nomor surat terletak ya. Terus kemudian kita tutup kurung, kemudian min kita hitung ya dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti min 5 ya. Di sini min 5. Kenapa min 5? Dia agar nanti nomor suratnya itu akan 001, teman-teman. Kenapa 001? Karena kita sudah kurangin 5 baris. Kan ini baris 1 di sini. Baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, nomor surat kita mulai dari baris 6. Sehingganya kalau tidak kita min 5, dia nanti akan langsung nomor suratnya bukan 01, tetapi 06 ya. Nah, dia akan 06. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, kemudian setelah min 5, kita koma. Kita buat nomor surat itu berapa digit gitu ya. Nah, berarti saya buat aja misalnya 4 digit. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini maksudnya adalah 4 digit. 4 digit itu misalnya 0001, 0002 dan seterusnya. Nah, sehingganya surat ini bisa sampai ribuan gitu ya. Oke, kemudian tutup kurung, teman-teman. Kemudian kita gabungkan ya nanti dan tanda petik. Nah, ini penggabungan surat kita buat aja CV ya. Sini CV strip Berjaya BJY. Nah, nanti ini disesuaikan teman-teman ya yang ini. Nah, ini mewakili CV Berjaya ini teman-teman. Nah, jadi nanti suratnya ada tampil CV strip Berjaya ini. Ini menunjukkan bahwasanya surat ini yang mengeluarkan adalah CV Berjaya ini. Oke, selanjutnya garis miring ya. Kita buat garis miring, tanda petik, dan lagi kita akan menampilkan bulan ya. Setelah CP Berjaya, bulan berapa nih surat ini dibuat? Berarti di sini adalah month ya. Month seperti ini.
Ya, tulisannya teman-teman. Moon ya. Oh, ini tanda petiknya jangan di sini. Ini sudah ada tanda petik di sini berarti ya. Ini berarti moon di sini teman-teman. Kemudian buka kurung, kita lihat di tanggal surat tanggal buat itu letaknya di mana. Nah, berarti di H ya. Ini tanggal buat teman-teman. 6. Berarti H6 ya. Sel di tanggal buat surat itulah di H6. H6. Berarti di sini H6. Ini maksudnya H6 ya, bulan H6 ini maksudnya gimana teman-teman? Jadi maksudnya manakala tanggal buat ini kita buat ya, tanggal bulan tahun, maka nanti nomor surat akan menyesuaikan. Misalnya tanggal buat kita buat tahun 2023, maka nomor surat nanti akan munculnya 2023 ya. Kalau kita buat 2027 atau 2026, maka dia akan munculnya 2026. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita tambah lagi tahunnya ya berarti, dan kemudian tanda petik kita pisahkan dengan garis miring seperti ini ya. Kita pisahkan dengan garis miring, kemudian dan berarti years ya, tahun. Kita tambahkan tahun, kemudian years-nya ini adalah letaknya sama ya di H6, di tanggal buat dasarnya. Nah, berarti di H6. Kemudian tutup kurung, kemudian koma, kemudian kosong atau tanda petik 2 kali, kemudian tutup kurung, enter. Oke, nah ini tinggal kita drag ke bawah seperti ini. Nah, maka di sini manakala kita nanti akan buat ya, misalnya tanggal buatnya adalah 12 Juni 2026 ya. Kemudian tanggal kirimnya misalnya 15 Juni 2026. Kemudian perihalnya misalnya undangan ya teman-teman. Undangan, terus kemudian tujuannya adalah misalnya di PT Sentosa. Sentosa. Tujuannya PT Sentosa, kemudian di sini pembuatnya ya. Di sini pembuat suratnya misalnya adalah Adi Kurniawan. Nah, begitu kita ngetik pembuat suratnya Adi Kurniawan kemudian kita enter, maka di sini suratnya akan muncul secara otomatis, teman-teman. Ya. Di sini akan muncul secara otomatis. Nah, di sini kita bisa baca ya, teman-teman. 0006 ini merupakan tadi kode yang kita buat ya. 06. Nah, ini teman-teman. Ya. 06 itu kode, terus kemudian nomor urut surat ya. Nomor urut surat ini yang ini nanti 01. CVBJ ini merupakan identitas CV kita. Moon tadi bulan, years tahun ya. Nah, jadi di sini jelas teman-teman. Oh, ini harusnya ada spasi ya dari 001 ke CV. Berarti di setelah CV ini ada garis miring lagi ya. Kita buat garis miring seperti ini. Biar dia pemisah, ada pemisah. Nah, seperti ini. Nah, jelas ya, teman-teman. Nah, di sini ada 6 2026 ini menyesuaikan tanggal buat. Kalau misalnya tanggal buatnya kita rubah nih ya, misalnya 1 April 2026. Nah, maka di sini akan berubah jadi 4 2026. Ini menunjukkan bulan 2026. Atau kita rubah lagi misalnya 20 Mei ya, 20 Agustus misalnya 2022. Maka di sini juga akan berubah menjadi 2022 bulan 8 gitu. Jadi di sini tanggal buat itu akan mempengaruhi daripada nomor surat otomatis bulan dan tahun di belakangnya sini gitu teman-teman. Nah, jadi misalnya ini kita rubah lagi ya, misalnya tanggal 17 ini 17 September anggap aja 2026. Nah, maka dia akan berubah juga. Kemudian yang kedua ya, kita juga langsung otomatis nanti ya. Yang kedua misalnya di sini buat tanggal 18 Mei atau April lah ya, 2026. Kemudian di sini tanggal kirimnya misalnya 20 Aprilnya. Kemudian perihalnya adalah pemberitahuan. Kemudian ke PT Angkasa. Ini contoh aja ya teman-teman. Pembuat suratnya adalah Rini. Begitu kita enter, maka di sini akan secara otomatis akan muncul ya. Jadi 06 itu kode perusahaan, 002 ini nomor urut surat ya.
Tadi kan yang di atas sudah nomor 001 yang di atas. Ini pasti 002. Kemudian selanjutnya, oh ini tadi belum di drag ya, yang sudah diperbaiki. Nah, selanjutnya CVBJY ini merupakan nama perusahaan ya. 04 ini bulan, 2026 adalah tahun. Nah, oke kita satu kali lagi ya. Sekali lagi, terus kemudian di sini misalnya 12 Desember 2026. 12 ini harus otomatis ya. 12 Desember. Oh, ini nggak mau. Berarti 12. Oke, kita buat 12 Desember ya karena ini formatnya Inggris jadi Desembernya pakai C seperti ini. Oke, terus kemudian misalnya tanggal kirimnya adalah 15-nya Desember 2026. Terus kemudian perihalnya misalnya undangan lagi ya. PT Jeruk. Penulisnya masih Adi ya. Kita enter, maka di sini langsung otomatis ya. Kita lihat 06 kode perusahaan 003 urut CVBJY 12 bulan 2026 adalah tahun sesuai dengan ini. Nah, gitu. Baiklah teman-teman, demikianlah cara mudah ya untuk membuat nomor surat otomatis di dalam Microsoft Excel. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update dari channel ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.